Menurutnya, tipis. racing line di sirkuit Mandalika yang bisa dilalui di tikungan sangat tipis sehingga pembalap harus benar-benar waspada. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Perkalian semua saya kasih bantu support dukung us juga channel ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang baru yang masih belum gabung sama eDesignery TV. Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, dan subscribe itu gratis aja geng. Oke lah, seperti biasanya As ingin mendoakan buat siapa saja yang menonton video As kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian di hadapan, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan urusan harian kalian, juga dimakbulkan setiap impian dan doa-doa kalian insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini As nak react satu video yang agak mengejutkan juga katanya, sehingga membuatkan para netizen ini semuanya kaget ya, karena ini adalah merupakan pengakuan yang mengejutkan daripada Álvaro Bautista yang merupakan juara dunia WSBK yang mengeluh atau membuat sedikit komentar tentang line sirkuit di Mandalika Lombok. Okey, ingin tahu apakah komentar beliau ataupun apakah perasaan beliau tentang sirkuit Mandalika ini? Ingin tahu apa komen sehingga membuatkan netizen semua kaget? Okey, ingin tahu? Yuk ikut As react, yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Pemenang Race 1 dan Race 2 WSBK Mandalika 2023, Álvaro Bautista, mengeluhkan racing line di sirkuit Mandalika yang terbilang tipis. Menurutnya, racing line di sirkuit Mandalika yang bisa dilalui di tikungan sangat tipis sehingga pembalap harus benar-benar waspada. Trek sangat bagus, saya suka trek ini, luar biasa. Grip pada trek juga bagus, kata Bautista usai menjadi pemenang di Race 2 WSBK Mandalika 2023. Tapi yang menjadi masalah, pembalap tidak bisa keluar dari racing line yang hanya selebar 60 cm. Itu terjadi pada saya beberapa kali. Jika pembalap keluar sedikit dari bekas karet ban, itu bisa slip, ucap Bautista. Bautista sempat mengalami kecelakaan saat menjalani Superpole Race yang membuatnya gagal finish. Akibatnya, Bautista harus start dari posisi ke-10 pada Race 2 WSBK Mandalika. Meski demikian, pembalap asal Spanyol itu mampu tampil luar biasa dengan berhasil keluar sebagai juara di Race 2 WSBK Mandalika. Bautista berhasil finish di depan Toprak Razgatlioglu dan Xavi Verge. Di Rut MGPA, Priandi Satria menanggapi soal keluhan pembalap WSBK mengenai kondisi trek sirkuit Mandalika. Ada pembalap yang bilang senang dan ada juga yang enggak senang. Apakah sirkuit ini bagus atau tidak? Kalau saya lihat, cuma dari Dorna dan FIM saja. Karena dia turunkan kakinya FIM ya. bilang tidak perlu disikat. FIM bilang tidak perlu dibersihkan lagi. FIM bilang sirkuit ini sudah cukup bagus untuk dipakai latihan. Artinya, ya bagus menurut saya, ucap Priandi. Priandi juga merespon keluhan pembalap yang menyebut racing line di tikungan sirkuit Mandalika terlalu kecil. Motor lintasan ini menciptakan bekas karet ban. Ada yang bilang lebar 80 cm ini cukup. Ada yang bilang masuk tikungannya kecepatan, sehingga kalau masuk tikungannya sebelum jalur, karetnya bisa licin, ucap Priandi. Tetapi kembali lagi, tidak mungkin satu sirkuit ini 100% disukai oleh 100 pembalap ya. Ya, pasti ada yang nggak suka. Jadi nggak mungkin kami akomodir 100-100-nya, kata Priandi menambahkan. Sementara itu, berbeda dengan Bautista, pembalap Honda Xavi Verge mengaku nyaman balapan di sirkuit Mandalika. Gripnya bagus, sehingga enak buat menyalip. Saya juga suka desainnya, ucap Verge. Pembalap BMW Michael van der Mark juga mengaku tidak ada masalah dengan trek di sirkuit Mandalika. Saya suka dengan trek sirkuit Mandalika, ini trek favorit saya. Flow-nya enak, bagian stop dan go-nya juga enak, ucap Michael van der Mark usai Race 2. Bagi saya ini salah satu trek terbaik di dunia. Lokasinya indah, saya selalu enjoy di sini. Layout treknya juga bagus.
Kata pembalap asal Belanda berdarah Indonesia itu menambahkan. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you! Kok diminum? Jangan. Si bensin ya. Scott Redding dan Lorenzo Baldassarri memilih untuk jalan-jalan menggunakan motor sewaan ke sirkuit Mandalika. Jadi unggahan Instagram story dan kekasihnya tampak asik berboncengan naik motor NMAX yang disewanya. Terlihat beberapa kawannya juga ikut bersamanya menggunakan sepeda motor yang berbeda. Dia juga sempat mampir ke salah satu toko untuk mengisi bensin sepeda motor miliknya. Lorenzo Baldassarri juga turut mengunggah dirinya sedang mengisi sebuah bensin di sebuah toko. Aksi kocak Lorenzo Baldassarri, prank kakek penjual bensin, membuat kakek tersebut tertawa sambil meminta botol bensin yang sedang diisi kemudian hampir meminumnya. Lantas, kakek tersebut tertawa terbahak-bahak melihat aksi Lorenzo Baldassarri. Tak sedikit rider yang datang bersama pasangannya di tiap gelaran balap WSBK. Salah satunya Scott Redding. Di tiap serinya ia selalu ditemani Jesse Hayden. Kerap kali pasangan Redding ini membagikan momen liburan. Seperti hari ini, dia membagikan momen menikmati nasi goreng. Tak hanya itu, dia dan Scott Redding bersama tim juga mengelilingi Lombok dengan motor. Uniknya, mereka membeli bensin eceran. Tak sampai di situ, Jesse juga berenang bersama, bersantai dengan laki-laki. Tulis Jesse di Instastory miliknya. Di lain kesempatan, pembalap BMW Loris Bas menyoroti emak-emak tukang sayur yang sedang membawa dagangannya dengan motor matic. Tes berat maksimal WSBK sedang terjadi di sini. Tulis Loris Bas di story miliknya. Sementara itu, sejumlah pembalap WSBK sudah tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat jelang WSBK Mandalika 2023. Namun, sebelum adu cepat di sirkuit Mandalika, mereka banyak menghabiskan waktu di Lombok NTB. Salah satu kegiatannya adalah mengikuti karnaval budaya setempat yang berlangsung Rabu 1 Maret 2023. Dalam kesempatan itu, pembalap motocross racing Axel Bassani mengaku terkesan mengikuti kegiatan tersebut. Saya sangat senang sekali bisa mempelajari budaya Lombok, ucap Axel Bassani dikutip dari Antara Kamis 2 Maret 2023. Tanya Axel Bassani, pembalap Kawasaki Pukati Racing, Chan On-chung, juga terkesima dengan budaya yang ada di Lombok. Ia pun mengaku menikmati kegiatan tersebut. Saya sangat menikmati karnaval ini, ucapnya. Para warga yang terlibat dalam pawai yang juga perayaan festival Bau Nyale itu pun menyuguhkan para pembalap dengan selendang tradisional Lombok serta ikat kepala yang disebut sapuk sebagai bagian dari karnaval. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you! Apa ya namanya nih, Parsian apa? Kalau di Lombok itu kan, kalau yang betul-betul punya, dipukulnya betul-betul kan. Kayak pahlawan gitu. Sejumlah pembalap WSBK 2023 mengikuti Karnaval Budaya Mandalika. Acara ini digelar pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat di kawasan ekonomi khusus. Dalam tayangan video yang diunggah akun Diskominfo Lombok Tengah, tampak ada 8 pembalap yang menikmati keseruan parade budaya tersebut. Mereka juga dipakaikan ikat kepala dan dikalungkan kain adat Lombok. Wah, meriah ya. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri mengatakan, Karnaval Budaya Mandalika dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk rutinitas dalam mendukung pengembangan pariwisata dan melestarikan budaya Bau Nyale atau menangkap cacing laut. Menangkap cacing laut? laut? Tahun ini kami kolaborasi event budaya dengan ajang balap motor WSBK, ujarnya Rabu 1 Maret 2023. Menurutnya, kolaborasi dengan ajang WSBK Mandalika ini diharapkan menjadi promosi kemajuan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.
Nah, tadi kita dapat dengarkan komentar daripada kita panggil pemenang race 1 dan race 2 WSBK yang berlangsung baru-baru ini, Alvaro Bautista, mengatakan tentang bagi As membuat komentar tentang keluhannya tentang sirkuit Mandalika ini, mengatakan tikungannya agak tipis dan agak berbahaya juga, membuatkan para pembalap itu harus lebih berhati-hati karena di sirkuit Mandalika ni katanya tikungannya terlalu tipis dan sangat berbahaya. Tapi bagi pendapat peribadi As, mungkin itu hanyalah pendapat pribadi beliau saja, kerana beliau telah kerana dia telah mengalami mungkin sedikit kecelakaan sehingga membolehkan dia berada di tempat ataupun bermula di tapak yang nombor 10, jadi agak kelewatan kan disebabkan oleh sedikit tragedi itu. Dan ternyata ramai sekali pembalap-pembalap yang menyatakan bahawa sirkuit Mandalika itu memang udah pas banget, udah memang laluannya kata antara yang terbaik di dunia, juga menyatakan tentang sirkuit Mandalika ini kerana suasananya, tentang sirkuitnya yang bagus katanya. Dan kebanyakan daripada pembalap-pembalap itu menyatakan bahawa tiada apa masalah tentang sirkuit Mandalika. Mungkin kita merasakan bahawa Alvaro Bautista itu merasakan bahawa dia pernah jatuh, dan jadi dia menyatakan tentang tikungan itu agak nipis kayak gitu. Dan kita menerima apa yang keluhan atau komentar dengan hati yang terbuka, dan ternyata benar seperti komen yang dinyatakan tadi. Mereka tidak bisa untuk memuaskan hati semua orang ya. Kalau 100 pembalap, tidak akan mungkin 100 pembalap itu harus diikut setiap keselesaan mereka. Yang penting sirkuit Mandalika sudah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dan telah diterima oleh dunia dan diiktiraf oleh dunia sebagai sirkuit yang diiktiraf. Dan setiap itu, katanya tadi, kita nggak bisa untuk mengubah sirkuit Mandalika itu mengikut spesifikasi ataupun keselesaan yang seperti dinyatakan oleh Alvaro Bautista tadi. Apapun yang paling astruja ialah kebanyakan pembalap-pembalap sangat-sangat menyatakan bahawa sirkuit Mandalika di Lombok itu adalah sirkuit terbaik dunia, antara yang terbaik di dunia, kerana laluannya, kerana tikungannya, kerana grip daripada jalannya itu sangat-sangat bagus, sehingga membuatkan keselesaan untuk para pembalap untuk melakukan acara ini. Dan kita doakan agar Mandalika Lombok ini menjadi satu destinasi bukan hanya untuk pembalap aja, tapi untuk pelancong ataupun wisatawan dari mancanegara yang lain untuk datang ke Lombok. Dan kita saksikan tadi betapa gembiranya para pembalap untuk menyertai acara yang telah diadakan dan disusun sangat rapi dalam acara-acara masyarakat budaya di Lombok. Masya Allah, luar biasa sekali. Okey, itu hanyalah komentar, netizen semua jangan kaget ya, ini hanya pendapat pribadi beliau, dan kita doakan agar beliau datang lagi nanti di tahun 2024 dan mereka merasakan bahawa Mandalika ini lebih bagus daripada sebelumnya gitu, kerana udah terbiasa kan. Kita tahu sirkuit Mandalika ini sirkuit yang baru dan pastinya akan mengalami sedikit perubahan tahun demi tahun, insyaAllah. Okeylah, sampai kat sini dulu video reaction As kali ini. Kalau kalian telah nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Okey, jumpa lagi insyaAllah dalam video. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.